Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama isolasi mandiri, kemudian juga bagaimana saya bisa terpapar, kemudian gejala apa saja yang terjadi yang saya alami, kemudian pengobatan apa yang saya lakukan selama sakit. Dan sebagai informasi juga, saya masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Ini batuk-batuk ini salah satu gejala juga dari COVID yang saya derita hampir 10 harian kurang lebih. Jadi pertama kali saya kena COVID itu tanggal berapa ya, saya lupa. Jadi itu mulai dari hari Senin 2 minggu yang lalu saya itu sudah mulai kurang enak badan, kayak kelelahan seperti itu, seperti kelelahan. Kemudian belum begitu saya rasa. Nah, pas hari Kamis itu kondisi mulai drop. Kemudian saya sore harinya saya langsung bilang ke suami. Kemudian karena memang beberapa hari sebelumnya saya merasakan tenggorokan panas, kemudian sakit, agak-agak sakit gitu kalau buat nelen. Hanya itu aja, terus sama rasa kelelahan. Cuman saya pikir karena saya mungkin sering minum teh manis, jadi mungkin efek dari itu juga, dan mungkin karena cuaca juga ekstrim kan, dari panas ke dingin. Nah, jadi dari hari Senin itu udah ngerasa gejala yang gak enak, cuman masih saya paksain aja, dan saya masih positive thinking, gak apa-apa insya Allah, walaupun sempat kepikiran aduh jangan-jangan COVID nih, cuman positive thinking aja kan, insya Allah gak COVID. Nah, kemudian hari Kamis itu udah mulai ngedrop. Badan tuh udah lemes, kayak orang kelelahan, bener-bener orang kelelahan banget rasanya itu. Kemudian itu tadi saya telepon suami, kemudian sorenya suami pulang kerja, saya langsung berobat ke klinik dan langsung juga di swab. Ternyata pas di swab hasilnya negatif. Kemudian ternyata diagnosanya tipes, karena memang kan saya juga memang langganan tipes ya, sakit tipes. Nah, sudah pulang dari dokter, saya minum obat, semua yang obat dari dokter. Cuman malam itu menggigil hebat gitu, menggigil, badan pada linu, pada sakit, kepala pusing, badan linu, mual, menggigil, badan dingin banget, menggigil. Kemudian memang persis gejalanya seperti tipes, persis sekali gejalanya kayak seperti tipes. Terus kemudian ini dada agak terasa sesak sih sekarang, agak dikit berat gitu. Seperti tipes, memang persis sekali seperti tipes kan, makanya saya nggak kepikiran corona gitu kan. Menggigil hebat. Kemudian minum obat tuh malam, langsung saya minum obat, selang sejaman agak mendingan, menggigilnya berkurang, kondisi udah lumayan enak. Nah, kemudian bisa tidur. Nah, malamnya menggigil hebat lagi, dan itu berlangsung hingga dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggu pagi itu menjelang subuh menggigil hebat juga, padahal obat udah rutin saya minum. Biasanya kan kalau tifus itu kalau misalnya udah kena obat hari kedua setelah ngedrop biasanya udah ada perbaikan gitu ya, hari ketiga lah udah ada perbaikan. Ini kok tidak ada perubahan sama sekali, kondisi badan masih lemes, nggak kuat jalan, berdiri pusing, mual, kemudian ditambah hidung mampet itu sampai nggak bisa nafas, sebelah kiri sini mampet banget sampai nggak bisa nafas. Kemudian hidung meler terus gitu, keluar ya
keluar ini lendir terus gitu kan. Selain mampet keluar lendir, terus kemudian batuk juga disertai batuk gitu. Itu pas hari Minggu itu juga kan disertai batuk. Bersin juga gitu kan. Nah biasanya kan tifus nggak seperti itu ya. Nah kemudian hari Minggu itu karena nggak ada perubahan, saya berobat lagi ke klinik daerah Jakarta, cek darah. Dan saya juga bawa hasil swab saya yang negatif itu. Saya kasih tunjuk dokter kan. Kemudian dicek darah, memang hasilnya kan khawatirnya kan saya ini demam berdarah karena timbul bercak-bercak merah di kulit kan. Timbul bercak-bercak merah di kulit. Ternyata trombosit, hasil cek darah trombosit normal dan memang positif tipes. Nah pulang dari sana dikasih antibiotik, dikasih obat lagi dari dokter, saya minum. Alhamdulillah saya minum tuh ya, sorenya saya minum, malamnya alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah tidak menggigil lagi malam, tidur masih nggak enak, cuman tidak menggigil lagi alhamdulillahnya setelah dikasih antibiotik. Karena berobat yang awal nggak dikasih antibiotik, mungkin efek dari itu antibiotik kali ya. Nah hari Minggu itu saya udah agak sedikit kecurigaan, indera penciuman saya biasanya kalau buka mobil itu kan bau mobil itu kan kecium banget gitu ya. Mobil yang kalau kena sinar matahari kan mobil bau ya, adalah mobil agak bau gitu ya. Nah ini nggak nyium sama sekali. Terus saya bilang ke suami kan, kok nggak nyium bau ya, saya bilang gitu. Terus kata suami, alah udah nggak apa-apa, orang swabnya juga negatif gitu, kata suami. Ya sudah, saya masih berpegang pada swab yang negatif tadi gitu kan, swab yang pertama hari Kamis gitu kan. Nah, kemudian hari Minggu itu, nah sudah tidak bisa mencium bau kan. Ya itu tadi, tetap kita masih positive thinking, nggak corona ini mungkin karena flu, karena hidung mampet dan lain sebagainya. Terus sampai suami tuh nyemprotin minyak wangi ke saya cium-cium gini-gini, sama sekali sebenarnya nggak nyium sama sekali juga gitu kan. Nyium sih sekilas sedikit banget nyium gitu, sudahannya udah enggak gitu, sebentar banget nyium itu dideketin banget gitu ya, kecium dikit tapi udah enggak, sekilas aja gitu, terus udah nggak nyium apa-apa lagi, padahal itu minyak wanginya ngambreng banget gitu kan. Sudah nah hari Minggu itu tadi ya saya pulang berobat, kemudian saya minum obat, udah agak mendingan, lebih baik. Nah hari Senin sudah mulai sehatan badan saya, walaupun badan masih dingin banget, itu kayak es, bener-bener dingin kayak es, nggak lepas dari selimut dan nggak keluar ke kamar sedikit pun. Nah ini juga nih, jadi walaupun saya didiagnosa tipes, tapi saya sudah mengantisipasi tidur terpisah dari anak-anak. Jadi saya satu kamar, hanya saya aja. Kemudian ketika saya batuk bersin, saya pakai masker, dan memang saya usahakan di dalam kamar saya pakai masker. Ketika anak-anak deket juga saya pakai masker, sekadar mengantisipasi, khawatir kan anak ketularan batuk pilek, pikir saya kan saat itu gitu ya, ketularan gitu. Kemudian nah Senin sudah agak membaik, sudah tidak menggigil badan, tapi masih dingin banget, selalu selimutan, masih belum kuat jalan juga, tapi setidaknya udah tidak menggigil lah, intinya seperti itu, sudah membaik, sudah bisa tidur enak. Mulut, nah sekarang mulut itu berasa pahit banget, makan nggak berasa apa-apa, jadi pahit banget gitu mulut gitu kan. Senin, Selasa, Rabu sudah mulai membaik juga, sudah bisa jalan, sholat pun udah bisa berdiri. Terus saya udah masak lah ya. Hari Rabu tuh saya udah usaha dikit-dikit beberes rumah sama masak. Nah ketika masak itu pun saya goreng bumbu
itu nggak nyium bumbu sama sekali, sampai itu saya deketin banget, sampai saya benar-benar saya deketin itu bumbu masakan itu nggak kecium sama sekali. Cuman itu tadi saya berpikir, oh bukan corona kali, karena hasilnya kan negatif gitu kan. Nah kemudian sempat agak khawatir sih sebenarnya. Malam Kamis itu saya makan jeruk sankis, itu kan jeruknya baunya ngambreng banget ya sebenarnya, ya harusnya kecium gitu. Ini kok makan jeruk sankis nggak ada nyium bau jeruk sama sekali, nggak ada sama sekali, itu sampai dideketin ke hidung ke sini nggak sama sekali. Kemudian saya juga balurin minyak wangi. Ini minyak wangi saya balurin ke sini, saya cium-cium gini pun sama sekali nggak kecium bau sama sekali. Sampai botol minyak wangi saya ini ke hidung, nggak nyium sama sekali bau. Kemudian saya bilang ke suami, hari Kamisnya saya hari Jumatnya saya swab dan hasilnya positif. Nah ini perbedaan swab yang pertama dan yang kedua itu kan beda klinik. Jadi waktu klinik yang pertama itu di daerah Harvest, perumahan Harvest, itu hanya dicolok satu hidung, dan coloknya tuh cuman kayak sedikit banget kena ke dalam hidungnya gitu. Berbeda dengan swab kedua yang hari Jumat kemarin, itu dua-duanya dicolok sampai masuk ke dalam gitu ya, sampai benar-benar berasa dicolok dua-duanya. Mungkin itu kali ya, yang pertama kurang ngambil sampelnya kurang kali ya, makanya hasilnya negatif. Padahal saya tuh sempat yang kayaknya ini corona gitu, karena semua gejala semuanya saya alami, kecuali alhamdulillah sesak nafas tidak. Nah jadi yang kedua ini swabnya hari Jumat kemarin positif. Semenjak tahu positif, saya benar-benar isolasi mandiri, anak-anak sama sekali tidak berinteraksi sama saya. Saya kalau keluar kamar selalu pakai masker, terus juga sebelum keluar kamar juga saya pakai hand sanitizer. Kemudian saya peralatan piring makan terpisah sendiri. Kemudian kalau misal habis dari kamar mandi, semua pegangan gayung, keran, saya cuci tangan yang bersih pakai sabun, gayung, keran, semuanya pegangannya itu saya cuci semuanya. Jadi tidak ada yang benar-benar ketempel sama tangan saya yang belum steril gitu kan. Jadi setiap dari kamar mandi selalu saya cuci pegangan gayungnya, kemudian kerannya saya cuci, kemudian saya semprot pakai desinfektan. Jadi supaya anak-anak dan suami terjaga. Alhamdulillah hanya saya aja yang positif, suami tidak positif, anak-anak sehat, karena kami rutin konsumsi madu, kemudian juga vitamin C, anak-anak vitamin C, madu, suami juga sama. Namun saya, walaupun saya terserang COVID ya, mengidap COVID, saya nggak berani minum vitamin C karena saya punya GERD. Jadi kalau vitamin C itu kan katanya tajam di lambung, sedangkan saya punya GERD, punya sakit lambung yang lumayan kronis, jadi saya menghindari vitamin C. Jadi yang saya minum selama saya sakit nih ya, pertama itu udah pasti obat-obat yang dari dokter itu saya minum. Tapi yang sekarang masih rutin banget saya minum adalah antibiotik sama vitamin yang dari dokter. Sedangkan obat demam, batuk, pilek tidak lagi saya minum. Jadi hanya antibiotiknya saja sama vitamin yang dari dokter. Kemudian saya minum Pustul Hindi. Sebentar ya, saya kasih tahu. Ini saya minum ini nggak promosi ya, ini sekedar ilmu saja, sekedar informasi buat kalian. Mungkin kalian mengidap penyakit yang sama seperti saya, yaitu COVID-19, kamu bisa konsumsi ini, Pustul Hindi. Harganya 75, tergantung di toko sih. Jadi saya konsumsi ini
Kemudian saya konsumsi madu juga. Saya, anak-anak, semua keluarga konsumsi madu. Ini madu khusus buat saya, terpisah di kamar. Kemudian juga saya konsumsi vitamin E, Natur E. Kemudian saya makan buah-buahan. Diperbanyak makan buah-buahannya. Kemudian juga saya selain makan buah-buahan, saya juga banyak makan ya, pasti banyak makan sayur, sama dipaksain walaupun mulut pahit itu harus tetap dipaksain ya. Mungkin untuk yang pengalaman saya kali ini cukup sampai di sini aja. Jadi tadi ketika memang sudah hilang indera pencium, sebaiknya kalau memang tidak mau swab, sebaiknya isolasi mandiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat video saya kali ini. Insya Allah nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi di part kedua tentang COVID yang saya alami ya. Semoga manfaat. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.